Nah, sekarang ini yang Bu Nurul kita minta untuk tampil, kemudian nanti akan ada bukan pembanding ya, apa istilahnya ya, itu akan dilengkapi oleh Pak Ranang dari ISI Solo tentang tema yang sama. Sebetulnya acara ini biasanya akan dimulai dengan Pak Wardiman, tapi karena Pak Wardiman belum muncul, kita akan bisa mulai supaya kita tepat waktu. Sebelumnya kami sampaikan bahwa acara ini merupakan acara rutin yang diselenggarakan oleh Asosiasi Tradisi Litan Jawa Timur bekerjasama dengan komunitas seni budaya Berangwetan, didukung oleh TV Panji, Harian Surya, dan juga Tribun News Network. Acara ini disiarkan secara streaming oleh Surya dan juga Tribun News Network, dan juga direkam di YouTube. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kepingin melihat dokumentasinya, nanti bisa cek di YouTube, ketik aja webinar budaya Panji, gitu. Nanti akan muncul seri 1 sampai seri ke 37. Saya selaku Ketua Berangwetan menyampaikan terima kasih kepada Bu Nurul dan juga Pak Ranang yang telah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya untuk menjadi narasumber dalam webinar kali ini. Nah, kita mulai saja. Nanti kalau sewaktu-waktu Pak Wardiman sudah muncul, bisa kita berikan kesempatan untuk memberikan sambutan atau mungkin komentar. Kalau enggak ya mungkin ditaruh di bagian akhir saja. Oke, saya kira gitu. Sekali lagi terima kasih. Saya berikan kesempatan yang pertama untuk Bu Nurul menyampaikan uh, paparannya. Mungkin Mbak Leli bisa menjadikan Bu Nurul co-host juga ya, supaya bisa uh, share screen sendiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diteruskan. Baik, terima kasih Pak Henry. Ini saya akan coba dulu. Bisa terlihat nggih ya? Bisa. Share screen saya. Bisa. Terlihat Ibu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu semuanya. Selamat siang. Yeah. Yang Terima kasih atas kesempatannya kesempatan yang diberikan ke saya. Sebenarnya saya anggota baru ya di komunitas ini. Saya sempat cerita juga dengan Pak Henry dan Pak Ranang ya. Kebetulan memang bidang saya ini adalah di fashion dan saya mengenal budaya Panji itu semenjak menempuh program doktoral di ISI Surakarta gitu ya. Dan tentunya ngobrol-ngobrol dengan Pak Ranang ya, yang ahlinya. Mungkin itu. Saya di sini ingin sharing, bercerita sedikit tentang awal mula atau kisahnya sampai saya membuat sebuah karya dari disertasi saya untuk penciptaan fashion yang terinspirasi dari sebuah realita kehidupan sosial yang keseharian saya lakoni. Kemudian saya ingin mewujudkan itu ke dalam sebuah fashion dengan transformasi kehidupan itu menjadi motif wayang beber. Mungkin sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Hidayati. Ini alamat saya. Saya tinggal di Kota Malang, di kota dingin ya. Dingin dibanding dengan di Solo ya, Pak Ranang. Ya, kemudian keseharian saya sebagai dosen di Universitas Negeri Malang, yaitu di Fakultas Vokasi dengan program studi Desain Mode. Nah, untuk riwayat pendidikan saya menempuh pendidikan mulai dari Diploma 3
di Universitas Malang, Universitas Negeri Malang, kemudian sarjana di Universitas Negeri Jakarta, kemudian S2 di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan yang terakhir yang baru saja saya selesaikan di bulan Juni kemarin, itu di Institut Seni Indonesia Surakarta. Nah, kemudian pengalaman saya di bidang fashion dan kewirausahaan tentunya, karena kalau yang berkaitan dengan budaya Panji dan lain sebagainya, saya terus terang masih belum memiliki pengalaman, tapi saya memang concern di bidang fashion dan kewirausahaan. Saya selain sebagai dosen di Prodi Tata Busana dan juga desain mode di Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang, saya juga sebagai trainer pengembangan produk fashion di tingkat Jawa Timur. Kemudian saya juga sebagai asesor desainer untuk busana anak, wanita, dan pria BNSP, dan juga sebagai asesor pendamping kewirausahaan. Dan keseharian saya adalah sebagai fashion designer dan owner dari rumah produksi fashion yang saya pimpin sendiri, yaitu Almira Handmade. Nah, disitulah awal mula saya menciptakan sebuah karya fashion yang saya gunakan untuk karya disertasi saya. Mungkin saya akan mengupas sedikit, yaitu tentang industri kreatif dan pariwisata yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa industri kreatif dan pariwisata itu merupakan sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah minyak dan gas bumi. Tentunya kita semua tahu bahwa Indonesia tercatat pada tahun 2019 itu subsektor ekonomi kreatif itu sebagai penyumbang terbesar nomor 2, yaitu senilai 1.153,4 triliun pendapatan domestik bruto atau 7,3% terhadap total PDB nasional, 15,2 tenaga kerja, dan 11,9 untuk ekspornya. Kemudian kenapa harus industri kreatif? Ini saya mengupas sekilas ya, terutama di bidang fashion. Kita mengenal industri kreatif, kita ada 16 subsektor industri kreatif. Tapi saya concern di sini adalah untuk subsektor fashion. Nah, industri kreatif sendiri, saya merasakan bahwa kemarin pada saat pandemi itu banyak sekali yang terimbas, terutama berbagai macam industri. Nah, alhamdulillah dengan kita bergerak di bidang industri kreatif itu ternyata membuat sesuatu kekuatan tersendiri dan bisa mendukung perekonomian, terutama perekonomian Indonesia, yaitu dengan semuanya di PHK, justru kita yang pelaku-pelaku industri kreatif justru tidak berdampak gitu ya, terutama kami di bidang fashion tentunya ada dampaknya, tetapi tidak terlalu berimbas karena kita punya trik-trik lain yang akhirnya kita bisa survive di tengah pandemi. Nah, kita tahu bahwa Indonesia saat ini fokus terhadap citra dan identitas daerah atau bangsa melalui turisme, budaya lokal, ikon daerah, melalui promosi dan branding. Seperti ini ada sedikit, bahkan di tahun 2016 tentang subsektor aircraft. Di sini positioning dari industri fashion itu sendiri, yaitu pendapatan terbesar nomor 2 setelah kuliner. Nah, itu yang tidak bisa kita sepelekan gitu, industri fashion itu. Nah, kita mengulas sejenak tentang industri fashion di Indonesia. Kenapa kita di dunia fashion ini sekarang lagi concern, banyak menggali, kemudian banyak melakukan branding dan lain sebagainya untuk fashion di Indonesia sendiri, karena Indonesia itu pada tahun 2025 memiliki keinginan, dan itu memang harus terwujud menjadi salah satu pusat mode dunia.
Nah, kemudian Indonesia itu memiliki jaringan produksi yang lengkap dari hulu ke hilir. Jadi mulai dari produksi serat, kemudian sampai dengan produksi fashionnya itu sendiri. Jadi sangat lengkap sekali, ada tekstil, kemudian sampai dengan ke produksi fashion. Kemudian Indonesia memiliki kekayaan budaya yang berlimpah. Nah, ini merupakan kekuatan dari Indonesia sendiri untuk kita jadikan sebuah identitas yang tidak pernah habis kita gali. Nah, salah satunya inilah yang menginspirasi saya dalam karya disertasi saya yang berjudul nanti Bordir Perempuan itu. Nah, kemudian Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berlimpah. Dalam industri fashion itu tentunya kita tahu bahwa saat ini kita digempur dengan berbagai istilahnya banyak sekali seperti kasus dengan produk-produk luar negeri atau produk fashion bekas atau thrift itu yang sangat-sangat berdampak terhadap produsen fashion di negara kita. Akan tetapi pemerintah sudah melakukan upaya dengan melarang, kemudian sampai memberlakukan tidak boleh menjual produk-produk thrift itu atau yang kita kenal dengan produk-produk produk-produk yang barang bekas ya, barang bekas gitu. Nah, itu sangat sangat merusak sekali produsen fashion di negara kita. Nah, kemudian kita juga tengah digempur oleh teknologi ya, ke teknologi yang lebih istilahnya lebih menekan biaya produksi sehingga mereka bisa menjual dengan harga murah. Negara lain bisa menjual dengan harga murah, sementara negara kita masih menjual produk-produk fashion itu dengan harga yang lebih mahal. Nah, ini tentunya akan menjadi suatu problem tersendiri. Makanya Indonesia itu harus memiliki kekuatan, terutama di bidang fashion. Nah, di sini saya melihat bahwa kekuatan kita adalah di sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berlimpah, kemudian kekayaan budaya yang berlimpah. Nah, itulah yang kekuatan yang tidak bisa ditiru atau tidak bisa dengan mudah mereka menjiplak karya kita. Meskipun banyak sekali negara-negara asing yang mencoba untuk melakukan itu, tetapi dengan berbagai upaya yang dilakukan, terutama dengan kita tekankan untuk pengurusan hak cipta atau hak KI-nya, nah itu akan melindungi karya-karya kita. Nah, posisi pusat mode itu di dunia itu seperti ini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kenapa sih kita harus berupaya Indonesia itu menjadi sebuah pusat mode, sementara kita harus tahu positioning pusat mode dunia itu seperti ini. Kalau streetwear itu dikuasai oleh London atau pusat mode streetwear itu adalah di London, kemudian untuk sporty wear itu di USA, kemudian urban kontemporer itu tentunya Jepang dan Korea Selatan, terus untuk haute couture itu Paris dan Milan. Nah, di sini ada celah yang memang bisa kita raih di Indonesia ini. Nah, Indonesia itu apa gitu ya. Jadi Indonesia itu sebagai pusat mode apa gitu kan. Nah, kalau haute couture itu kita kenal Paris dan Milan. Jadi produk-produk fashion yang haute couture itu adalah yang menggunakan teknik yang tinggi, tingkat kesulitannya yang tinggi. Nah, itu Paris dan Milan. Kemudian kalau sekarang yang budaya asing yang istilahnya yang mampu menguasai di pasar fashion itu adalah urban kontemporer, yaitu dari awalnya Jepang dengan Harajukunya, kemudian sekarang bergeser ke Korea. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Jadi fashion kita, terutama di Indonesia, itu sangat dipengaruhi oleh fashion Korea. Nah, kalau yang Bapak dan Ibu
ketahui sekarang gaya-gaya anak muda itu tentunya kan gaya-gaya K-pop gitu kan, itu yang menjadi tren fashion ya. Kemudian dengan kasus kemarin kita lihat Citayam Fashion Week. Nah, itu adalah streetwear ya. Streetwear memang pusat modenya itu di London, tapi memang orang banyak apa namanya mengenal di Jepang ya dengan Harajukunya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di Indonesia ini apa? Nah, Indonesia ini memang memiliki kekuatan di modest wear. Modest wear itu apa? Yang kita ketahui bahwa modest wear itu adalah busana yang tertutup. Artinya apa? Busana yang kita memproduksi busana bukan hanya busana muslim ya, tetapi modest wear itu lebih pada busana yang ready to wear, yang tertutup, yang sopan, tidak mengesampingkan apa namanya etika dan moral dan menunjukkan bahwa itu identitas Indonesia. Nah, itulah kekuatan di Indonesia, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, modest wear itu tidak hanya busana muslim, tetapi busana yang sangat mengedepankan nilai-nilai etika dan moral serta kesopanan yang itu merupakan ciri khas dari negara kita. Nah, maka dari itu untuk pelaku-pelaku di industri fashion sekarang itu tentunya lebih apa ya, lebih mengedepankan itu. Jadi kalau masih ada para desainer yang apa namanya, para desainer Indonesia itu yang masih membuat apa namanya busana yang sangat terbuka, yang sangat minimalis. Nah, itu sekarang sudah mulai bergeser. Jadi sekarang Indonesia kalau untuk maju ke ranah internasional dalam dunia fashion, nah itulah keunggulan apa namanya kelebihan Indonesia. Jadi orang akan melihat kalau mau mencari busana dengan apa namanya mengedepankan nilai kesopanan, kemudian tertutup. Nah, itu larinya adalah yang jadi kiblat adalah Indonesia. Nah, itulah kekuatan kita, Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu, dengan latar belakang itu tadi yang saya sampaikan, itu akhirnya memang sesuai dengan bidang saya pada saat menempuh S3 itu, saya concern di penciptaan artwear atau penciptaan fashion. Nah, yang berjudul Bordir Perempuan, yaitu penciptaan artwear dengan motif wayang beber. Nah, artwear ini merupakan salah satu apa namanya bentuk dari fashion yang diciptakan. Jadi ada artwear dan juga ada ready to wear. Tapi di sini saya membuat artwear untuk di disertasi saya. Kan tetapi di karya-karya yang lain saya juga membuat versi ready to wear-nya. Nah, untuk latar belakang disertasi saya akan sedikit bercerita kenapa sampai saya membuat judul seperti tadi ya. Itu dikarenakan memang kehidupan saya yang saya ceritakan tadi bahwa keseharian saya itu adalah sebagai owner dari produk atau dari brand yang bernama Almira Handmade, di mana brand itu saya saya rintis untuk membuat sebuah usaha di bidang fashion handmade itu pada tahun 2011. Nah, di situ sebelumnya saya juga sudah bergelut di bidang fashion juga mulai awal saya menjadi dosen dan kemudian keseharian saya juga saya apa namanya dengan program-program pengabdian yang saya lakukan, saya bertemu dengan orang-orang yang di situ mereka tidak hanya membutuhkan sesuatu yang ilmu yang kita bisa berikan ke mereka melalui pengabdian, tetapi mereka juga butuh uluran tangan kita untuk bagaimana memasarkan dan menambah income dari apa namanya dari para pengrajin itu. Nah, seperti itu awalnya. Nah, dari 2011 itu saya memulai usaha di bidang bordir dan sulam. Itu dimulai dari setelah saya lulus S2. Nah, di situ saya melihat bahwa
karena saya lahir di Pasuruan dan juga tinggal di Pasuruan, kebetulan objek penciptaan saya ini di Pasuruan. Jadi di mana tempat daerah saya atau daerah tempat tinggal saya itulah yang menginspirasi saya, karena saya keseharian saya mulai dari kecil saya berkecimpung atau bergelut di bidang bordir itu, kemudian dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Nah, akhirnya mulai riset saya mulai dari S1 kemudian sampai dengan S3 ini memang saya banyak concern di bidang bordir atau fashion handmade gitu. Nah, kemudian saya melihat ada penurunan itu yang kami lakukan beberapa riset sebelumnya, memang penurunan permintaan bordir di Pasuruan itu. Nah, di situ saya melihat kenapa gitu kan. Nah, itu saya mencoba untuk menelitinya, kemudian mengambil data-data dan ternyata memang apa namanya? Pelaku atau konsumen pelaku di bidang industri fashion itu kurang tertarik untuk bekerja sama dengan para pembordir karena mereka kurang berinovasi di bidang bordir itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian dengan dampak dengan apa namanya berkurangnya permintaan dari produk bordir itu akhirnya menimbulkan berkurangnya pengrajin dari bordir itu sendiri. Nah, padahal seperti yang saya ketahui selama ini bahwa pengrajin bordir di sana itu adalah mereka adalah mata pencaharian utama yang mereka lakukan karena mereka banyak pelaku-pelaku di bidang bordir itu sendiri itu adalah single parent. Nah, single parent jadi banyak ibu-ibu yang statusnya itu adalah sebagai apa namanya single parent yang menafkahi keluarganya dengan membordir itu. Kemudian apa namanya mereka itu banyak sebagai single parent yang banyak ditinggalkan. Jadi sering bahkan mereka menikah sampai 7 kali, sampai 4 kali gitu ya. Nah, itu yang terjadi pada para pengrajin itu. Kemudian, nah untuk bordir perempuan itu sendiri itu memang apa yang melatar belakangi itu adalah kehidupan dari mereka sendiri. Jadi kehidupan para pengrajin bordir itu yang sangat-sangat kompleks ya. Jadi mulai kehidupan ibu-ibu itu yang menjadi awal mulanya menjadi pembordir, nanti akan ada sedikit apa namanya video yang akan saya putar yang bercerita tentang kehidupan para pembordir ini. Nah, kemudian dari kehidupan itu saya ingin mencoba mentransformasikan ke dalam sebuah karya fashion, jadi melalui apa namanya teknik penggambaran wayang beber itu, dimana kalau kita mau membuat motif-motif mereka secara realistis itu sangat-sangat bertentangan dengan kehidupan mereka karena di Pasuruan itu memang cenderung sangat-sangat agamis karena budayanya selalu di apa namanya dipengaruhi oleh budaya Islam di mana kalau mereka membuat sebuah bentuk-bentuk yang apa namanya makhluk hidup terutama manusia dan hewan itu sangat sangat apa namanya sangat dilarang untuk produk-produk fashion. Nah, dengan cara mentransformasi menjadi sebuah bentuk wayang beber itu akhirnya sosok-sosok orang yang saya gambarkan di sini ini menjadi sebuah bentuk yang lain, tetapi di sini menceritakan keseluruhan kisah dari kehidupan mereka sendiri. Jadi kehidupan mulai dari dia perempuan itu menjadi seorang pembordir, dengan apa namanya istilahnya dengan bukan dengan ya terpaksa ya, tapi kadang-kadang mereka juga merasa ini juga bukan terpaksa, tetapi mereka ini menjadi sebuah budaya yaitu budaya nikah siri yang ada di daerah tersebut. Jadi budaya nikah siri, kemudian mereka diberikan mas kawin berupa mesin bordir, sampai mereka menjadi seorang pembordir. Nah, kemudian kehidupannya yang
yang sangat dramatis gitu ya. Jadi mereka kadang-kadang kalau laki-laki ini menikahi perempuan ini menjadi apa namanya istri kedua, istri ketiga dengan hanya diberikan mahar mesin bordir. Nah, seperti itu kisah yang ingin saya tampilkan. Nah, saya merasa dengan mewujudkannya menjadi sebuah motif wayang beber di sini saya bisa membeberkan bisa menceritakan lewat motif-motif itu secara keseluruhan gitu ya. Jadi sehingga konsumen di bidang fashion itu lebih tahu gitu dibandingkan dengan sebelumnya. Mereka membeli produk-produk bordir ini hanya sebatas mereka tahu tentang motif-motif, misalnya motif bunga, motif alam. Nah, seperti itu. Mereka tidak tahu seperti apa sih kehidupan para pengrajin ini sehingga mereka apa namanya harus membeli produk itu. Jadi istilahnya di sini saya menyuguhkan behind story dari sebuah produk. Nah, seperti ini kehidupan mereka. Ada sebuah potret yang saya ambil. Ada kehidupan desa, kemudian kehidupan pembordir, dan ini ada kehidupan santri. Jadi mereka apa namanya sebagai mata pencaharian mereka biasanya sebagai buruh tani, kemudian apa namanya untuk menaikkan taraf ekonominya biasanya para petani ini memiliki anak gadis itu menjadi sebuah aset. Nah, aset mereka untuk mereka nikahkan dengan laki-laki yang apa namanya yang memiliki status sosial yang lebih tinggi meskipun dia dinikahi secara siri atau dijadikan istri keberapa gitu. Nah, seperti ini adanya kesenjangan dan lain-lain. Ini salah satu gambaran potret kehidupan yang ada di sana. Nah, objek penciptaan dalam karya seni fashion ini adalah motif bordir wayang adalah fashion dan dengan motif bordir wayang beber yang terinspirasi dari potret kehidupan perempuan desa di Rembang, Pasuruan. Nah, wujud penciptanya seperti apa? Di sini ada motif wayang bebernya. Tentunya motif wayang bebernya itu dari potret kehidupan perempuan perajin bordir yang ada di sana. Kemudian tujuan dari penciptaan ini yaitu menciptakan fashion dengan motif perempuan perajin bordir desa Rembang tadi. Kemudian yang digambar dengan teknik penggambaran wayang beber. Nah, di sini saya apa namanya berkeinginan atau memiliki tujuan dan manfaat dari penciptaan ini adalah memperkaya hasanat kriya tekstil yaitu bordir dan mengangkat tema kearifan lokal. Kemudian bermanfaat membentuk motif bordir wayang beber yang menjadi identitas dari Pasuruan sendiri dan Indonesia. Kemudian bermanfaat bagi pengembangan dan pengetahuan khususnya dalam bidang seni, terutama dalam bidang tekstil atau fashion. Nah, dengan adanya fashion yang apa namanya motif bordir perempuan ini atau motif wayang beber ini diharapkan para pengrajin bordir dan sulam itu bisa menjadikan referensi dan juga bisa menjadi keberadaannya bisa menjadi eksistensi di usaha bordir itu sendiri. Nah, kemudian karya ini diharapkan mampu memicu kreativitas orang lain. Nah, sebelumnya karya-karya saya memang banyak seputar bordir dan sulam, tapi masih menggunakan motif-motif yang bunga atau motif apa namanya motif bunga-bunga, kemudian motif alam dan lain sebagainya. Nah, sedangkan karya yang ada desainer-desainer luar negeri itu juga seperti itu. Nah, di sini belum ada memang karya desainer terutama bordir itu yang mengangkat tentang wayang beber. Nah, itu saya melihat di situ ada sebuah kebaruan yang nanti ini bisa kita usung sebagai salah satu karya yang menjadi identitas dari negara kita juga kalau kita bawa ke pasar luar negeri.
Nah, di sini untuk konsep garap karya saya, yaitu saya ingin menyuguhkan wayang beber yang terinspirasi dari kehidupan atau potret kehidupan perempuan atau potret kehidupan yang ada di desa yang menjadi objek tempat objek penciptaan saya ini menjadi sebuah bentuk motif wayang yang tidak hanya disuguhkan dalam tontonan wayang, tetapi di sini ingin saya coba untuk disuguhkan pada produk-produk baru, yaitu sebagai motif pada fashion dan juga karya tekstil yang lainnya. Nah, di sini saya namakan dengan transform art fashion. Nah, untuk proses garap karyanya, di sini ada mulai dari proses garap motif bordir wayang bebernya yang dimulai dari potret kehidupan perajin bordir, kemudian kita gunakan sketsa motif wayang, kita buat sketsa motif wayang beber, kemudian dilakukan pewarnaan, kemudian penerapan motif wayang beber pada desain artware, kemudian dan proses bordir. Nah, kalau di sini adalah proses garap busana artware, di mana dimulai dari konsep, kemudian sampai dengan proses produksi atau dan diakhiri dengan proses finishing untuk teknik jahitnya. Jadi ada dua proses garap, yaitu motif dan juga proses garap fashion. Nah, di sini saya mencoba untuk menemukan sebuah metode di mana metode OCTMs ini adalah metode yang kita gunakan untuk dalam proses penciptaan karya fashion di sini, yang terinspirasi dari sebuah objek, yaitu objeknya yaitu perempuan perajin bordir itu sendiri yang ditransformasikan menjadi sebuah wayang beber. Pada dasarnya untuk penciptaan fashion itu digolongkan menjadi dua, yaitu ada artware, di mana artware itu adalah produk-produk limited product. Jadi produk fashion yang diciptakan tidak secara mass product, jadi limited. Nah, di sini biasanya identitasnya itu selalu memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dan banyak menggunakan craft. Nah, makanya salah satunya yang saya gunakan di sini adalah teknik bordir manual. Di mana kenapa teknik bordir manual? Karena tadi kembali lagi ke sumber daya yang ada. Jadi saya mencoba tidak menghilangkan sumber daya manusia yang selama ini menjadi pembordir yang sudah berpuluh-puluh tahun. Nah, itu itu tidak kita hilangkan atau tidak kita gantikan dengan teknologi terkini, yaitu bordir komputer. Kenapa? Karena saya melihat bahwa justru pangsa pasar luar negeri, nah ini justru lebih menyukai produk-produk yang handmade. Bahkan saya punya pengalaman karena beberapa kali saya bekerja sama dengan brand-brand yang ada di luar negeri. Yang terakhir itu yaitu dengan di Jerman, itu mereka sangat suka sekali dengan produk handmade dan mereka bahkan datang untuk melihat secara langsung proses ini benar-benar dikerjakan secara handmade apa enggak. Nah, seperti itu. Nah, di sini dalam metode OCTMs ini, di sini ada objek yang menjadi sumber inspirasinya atau ide yang akan digarap menjadi karya fashion. Nah, kemudian konsep, kemudian icon, technical, material, shape, dan style. Ini merupakan komponen yang kita lakukan dalam proses penciptaan fashion itu sendiri, di mana ada sustainability, kemudian novelty, kemudian culture identity, dan accessibility yang harus kita tidak boleh lepas dari itu dalam penciptaan fashion, meskipun ini adalah artware ataupun ready to wear. Nah, untuk ready to wear sendiri, di sini ada yang ready to wear itu adalah produk-produk fashion yang mass product, yang mudah
mudah dipakai gitu ya, yang langsung dipakai seperti yang kita tahu di pasaran itu apa namanya, baju-baju yang biasanya kita kenakan, nah itu adalah ready to wear. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh trend forecasting. Nah, gimana apa namanya, eh, budaya-budaya seperti budaya apa namanya, wayang beber atau apapun yang menjadi objek kita nanti menjadi sumber inspirasi untuk menjadi sebuah ide atau konsep dalam fashion ini sebenarnya bisa masuk di dalam trend forecasting dari tahun ke tahun, karena dalam trend forecasting ini tidak ada sesuatu yang ini seperti apa namanya bergulir gitu. Jadi trend forecasting 2023 itu pasti eh, akan ada trend forecasting 2022 di situ. Nah, salah satunya apa namanya untuk budaya-budaya lokal itu pasti diangkat. Jadi nggak pernah ada benar-benar yang baru itu enggak. Jadi untuk trend forecasting itu sendiri. Kemudian untuk ready to wear itu ada beberapa hal yang perlu di apa namanya dicermati dalam menciptakan ready to wear. Itu adalah demografi, psikografi, geografi, dan behavioral. Nah, di sini ini komponen-komponen dalam menciptakan sebuah fashion ya. Nah, kemudian nah, dari metode tadi, kemudian hasil karyanya yang saya hasilkan ini adalah yang pertama hasil karya artware. Di sini berupa limited fashion, ada karya seni bordir atau karya seni tekstil yang lain. Kemudian adalah hasil karya ready to wear. Nah, saya mencoba pada proses apa namanya penciptaan karya ini yang pertama kali saya lakukan adalah ready to wear. Saya membuat produk ready to wear. Saya mencoba pasar. Bagaimana tanggapan dari apa namanya konsumen tentang produk-produk apa namanya yang menggunakan motif-motif wayang beber ini, apakah bisa diterima atau tidak gitu. Nah, kemudian hasil dari riset saya yang saya lakukan itu ternyata mereka sangat-sangat appreciate sekali. Jadi mereka sangat antusias sekali, terutama di para penggemar fashion merasa bahwa ini motif apa ya gitu ya, motif wayang. Motif wayang mereka tahu wayang, tetapi mereka tidak eh, di dunia fashion mungkin mereka nggak terlalu paham gitu macam-macam wayang dan lain sebagainya. Kemudian mereka tahu selama ini ada karya-karya fashion yang menggunakan motif-motif wayang itu wayang-wayang kulit gitu ya, dengan tokoh-tokoh yang sudah familiar mereka kenal. Nah, tapi dengan apa namanya wayang beber ini saya merasa bahwa di sini ada kebebasan berekspresi dalam menciptakan tokoh-tokoh yang kita inginkan gitu. Nah, seperti yang saya tadi dalam karya saya itu adalah bordir perempuan, saya ingin menceritakan tentang kisah perempuan pembordir di Kota Pasuruan itu dengan berbagai kehidupannya. Nah, itu sangat sangat luas sekali dan itu sangat memungkinkan kita bisa menciptakan karya yang satu dengan karya yang lain itu akan berbeda dengan apa namanya motif-motif yang berbeda. Jadi seperti itu. Nah, ini tentunya dalam karya fashion ini belum belum pernah ada gitu ya. Nah, ini salah satu contoh karya fashion saya. Ini adalah fashion ready to wear, ini adalah modest wear yang apa namanya? Yang di-show-kan di Malang Fashion Week. Nah, ini contohnya. Kemudian ini bisa dilihat ya Bapak dan Ibu. Loading ya Pak. PPT-nya di play Mbak, coba. Oh iya coba. PPT-nya belum play itu. Sebentar. Saya ulangin lagi karena ini agak trouble. Sebentar Pak. Sebentar saya ulangin lagi aja.
agak loading. Sebentar. Ini agak loading sebentar. Kalau ada file yang lepas, Bu, yang tidak masuk di PPT barangkali. Belum bisa ya, Pak? Mohon maaf, Belum, Ibu. belum. Sebentar. Ini Ada agak file yang loading nih. lepas nggak, yang bukan dalam PPT? Ada. Bentar. Nah, ya, Ibu putar itu aja coba. Iya, sebentar. Ini ada hubungannya dengan PPT-nya kayaknya. Iya. Cepat. Bisa ini, Pak ya? Ya, belum kelihatan. Coba Ibu putar dulu. Bisa. Ya, oke, sudah. Oke. Ya, dilanjut. Nggak ada suaranya, Ibu ya? Hmm, ada, Pak. Ada, sudah 100%. Nggak muncul suaranya, mungkin. Ini sama dengan yang di YouTube itu kan? Ya, Bu ya? Lain ya? Berbeda, Pak. Beda, Pak ya? Ini bisa suaranya, Pak. Nggak ada, Bu. Nggak muncul, Bu. Oh, nggak muncul ya. Nggak tahu yang lain gimana? Apa cuma mungkin komputer saya aja? Oh, nggak tahu. Tidak Nah, muncul ini. suaranya, Pak. Tidak muncul, Pak ya? Iya. Oke lah, nggak apa-apa. Paling itu cuma musik aja kan. Yang penting kan desainnya ya. Ya, musik aja. Iya. Nah, ini. Baik. Ini adalah karya fashion ya, karya fashion atau modest wear ya. Jadi di sini modest wear itu seperti itu. Jadi di sini tapi saya lebih membuat pada busana muslim karena produk-produk yang saya bikin atau saya buat memang banyak membuat busana muslim, tapi kita juga membuat produk-produk busana yang lain. Tuh. Nah, ntar saya akan share lagi. Saya coba share PPT-nya. Agak ada trouble ini di PPT. Ntar Pak, saya ini PPT saya kayaknya agak trouble ini. Mohon maaf, ini kayaknya ada trouble, agak trouble sebentar. Saya close dulu.
Halo, apa saya yang share, Ibu? Sebentar Pak, sudah, Sudah bisa? Pak, maaf sudah bisa. Oke, silakan. Oke. Nah, mungkin di sini Pak. Nah, ini adalah karya fashion yang karya artwork yang saya buat pada apa namanya? Yang ini adalah pelaku. Sebentar. Nah, ini adalah pelaku, Pak. Pelaku dari yang tadi perempuan yang saya ceritakan tadi. Nah, ini karya motif apa namanya? Wayang bebernya yang saya buat di fashion. Jadi di kebaya seperti ini. Nah, kebetulan ini modelnya ini adalah ibu-ibu eh, perajin bordir itu sendiri. Nah, kalau ini model profesional, ini beberapa eh, apa namanya karya fashion saya. Nah, di sini. Kemudian, bentar. Ini videonya bisa dilihat ya, Pak? Belum, Mbak. Oke, Belum. bisa dilihat videonya. Tidak ada video, Bu. Ini gambar Oh, masih gambar. Bentar. Ini mungkin saya perlihatkan mulai dari awal. Nah, ini ya kelihatan, tetap nggak ada suaranya. Wah, Eman ini Mbak Mijil sedang dalang, Ren. nah
Demikian Bapak dan Ibu sekalian dari hasil penciptaan karya saya. Nah, di sini ada beberapa temuan yang dihasilkan, yaitu perspektif penciptaan yang difokuskan pada perancangan hardware, kemudian dengan menggunakan strategi penggambaran motif wayang beber. Nah, dan ini merupakan suatu kebaruan dalam dunia fashion ya, Pak dan Ibu. Kemudian konsep garap transform art fashion merupakan konsep garap dalam pembuatan artware. Kemudian metode yang digunakan dalam penciptaan artware itu adalah OCTMs. Kemudian bentuk fashion show yang kontemporer, jadi menyuguhkan segala aktivitas dan juga kehidupan dari perempuan, dari real activity, dari proses pembuatan, kemudian latar belakang kehidupan perajin, kemudian sampai dengan accessibility product fashion itu sendiri yang menjadi 3 pondasi dalam upaya menyuguhkan etika fashion dengan latar belakang cerita di balik sebuah karya fashion itu, sehingga diharapkan mampu menaikkan atau meningkatkan nilai jual dan apresiasi dari konsumen fashion itu sendiri. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Monggo Pak Sampun. Terima kasih Bu Nurul, Bapak Ibu sekalian. Saya baru nyampe rumah ini, jadi bisa online dari sini. Jadi saya perlu menggarisbawahi. Jadi kenapa tema webinar ini kita pilih Bu Nurul, karena terus terang saya tertarik karena Bu Nurul ini kemudian mengambil wayang beber sebagai desain fashion. Nah, kalau wayang beber sebagai desain fashion, jujur aja saya teringat dengan Gea Sukasa. Nah, Gea Sukasa itu seorang desainer yang mengambil motif wayang beber untuk fashion dan dia sudah keliling dunia di berbagai event internasional. Nah, tetapi Bu Nurul ini menariknya bukan sekedar memanfaatkan desain wayang beber untuk desain fashion, tapi beliau adalah seorang akademisi dan sekaligus pengusaha. Nah, ini nilai lebihnya. Karena itu kami ingin mengangkat bahwa mengingatkan kita semua bahwa wayang beber atau cerita Panji pada umumnya itu tidak selalu menjadi berkonotasi masa lalu, berkonotasi itu seni adiluhung yang harus dilestarikan. Tapi Bu Nurul sudah membuktikan bahwa wayang beber sebagai salah satu bentuk cerita Panji itu mampu di-create menjadi bentuk ekonomi kreatif. Nah, ini karena Bu Nurul juga seorang pengusaha, gitu loh. Nah, karena itu sekarang kita hadirkan Pak Ranang. Pak Ranang ini seorang akademisi. Saya berharap Pak Ranang tidak menguji Bu Nurul ya, karena Bu Nurul sudah lulus ya Pak ini. Saya harap Pak Ranang bisa melengkapi dari aspek wayang bebernya, gitu ya. Artinya sejauh mana wayang beber yang dijadikan bahan inspirasi oleh Bu Nurul ini sudah kena atau bagaimana, atau mungkin ada pengembangan, ada usulan, ada komentar segala macam. Jadi ini bukan ujian dokter kedua ya Bu ya. Iya. Oke, saya persilakan Pak Ranang, monggo Bapak. Waktunya mungkin sekitar 20 sampai 25 menit. Dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Henry. Nyambung lagi. Mau share sendiri atau saya share Pak? Saya share sendiri Bapak. Oke, saya jadikan sebentar. Ranang, mana? Masih disable, Pak. Ya, sebentar. Ranang, namanya kok nggak ada, Pak? Atau pakai nama lain, Pak? Ranang, ya Ranang. Bentar. Oh ya ini. Meko host. Oke. Oke, monggo Bapak. Oke. Mohon izin untuk share screen. Silakan. Terima kasih Pak Henry. Akhirnya berjumpa lagi dengan Pak Henry. Sudah lama ya. Terakhir saya ingat saya 2018 ya, atau enggak 19. Ya, festival ketika di Pacet ya. Oke, Pak. Ya, bersama juga dengan Prof. Radiman.
Pak Diman. Ya. Sebelumnya saya mohon izin untuk menyapa beliau-beliau yang saya kenal di room ini. Pertama adalah Bapak Eka Budianta. Ya, beliau adalah narasumber ya ketika saya mengikuti sayembara Pusbuk di Kemendikbud ya, narasumber di sana. Ya. Kemudian di sini ada juga Bapak Aryo Sunario ya, senior di UNES Semarang ya, dan juga mitra saya ini Pak Arif ya dari SMA Pacet Mojokerto. Mitra ketika mengembangkan, menginisiasi wayang beber di sana. Ya. Ini kehormatan bagi saya bisa menemani Mbak Nurul ya. Mbak Nurul ini adik kelas ya ketika di ISI Surakarta S3 ya. Kebetulan beliau dosen UM Malang dan kebetulan saya juga alumni IKIP Malang. Jadi zaman dulu kala ya. Seperti adik sendiri saja. Pertama kali ketemu Mbak Nurul ketika kami di ruang Prof. Darsono, yang Darso. Beliau adalah guru besar S3 ISI Surakarta. Pada kesempatan ini saya akan melengkapi ya apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Nurul. Ya. Mbak Nurul pada forum ini adalah mantennya ya, temantennya, jadi bintang tamunya. Tema yang topik yang saya angkat adalah transformasi wayang beber cerita Panji. Ya, ini basisnya adalah beberapa hal yang pernah saya lakukan ketika melakukan pendampingan ya, kelompok-kelompok kesenian. Ya. Jadi fokus saya adalah pendampingan, bukan pelaku sendiri, bukan sebagai pendampingan. Selama ini saya melihat potensi ya, yang bisa kita gali ya, dari wayang beber, termasuk cerita Panji itu sangat banyak sekali ya. Apakah itu terkait dengan ceritanya ya, unsur naratifnya ataupun penyajiannya ya. Demikian juga untuk terkait dengan rupa atau visualisasi tokoh ya. Ini yang sudah dilakukan oleh Mbak Nurul tadi ya. Mbak Nurul fokus pada bagaimana penggambaran wayang beber itu diterapkan untuk tema-tema atau potret kehidupan perajin bordir yang ada di Pasuruan. Aspek ini yang banyak diungkap dimanfaatkan oleh Mbak Nurul. Kemudian saya kira untuk wayang beber juga menarik untuk yang menjadi fokus untuk potensi kita kembangkan adalah pakaian ya. Terutama tekes ya. Nah, ini yang mungkin kelak Mbak Nurul bisa mengembangkan bagaimana penutup kepala yang menjadi identitas tokoh Panji ya. Jadi kalau kita lihat pada relief-relief ataupun patung Panji yang ada di Fakultas Seni Rupa ITB ya, di sana ada sebuah patung Panji. Bagaimana penutup kepala itu bentuknya? Nah ini ketika ke depan Mbak Nurul ya bisa mengeksplorasi bagaimana penutup kepala Panji dan diterapkan pada fashion, itu saya kira akan sangat menarik. Demikian juga ornamen dan ragam hias. Nah, ini juga sangat potensial untuk bisa kita kembangkan di era kini dan masa mendatang. Beberapa hal yang sudah kami lakukan terkait dengan transformasi wayang beber. Ya. Ini kebetulan yang kita kembangkan tempo hari itu adalah di Mojokerto. Ya. Ada sebuah grup kesenian Maisa Suro. Ya. Ini mencoba kita
mentransformasikan wayang beber ya itu dengan lakon Babat Majapahit ya. Di situ dari sisi aspek cerita Babat itu kita eksplorasi, kemudian relief candi, bagaimana perwujudan perupaan itu kita eksplorasi, ya. Kemudian kita terapkan pada wayang beber Babat Majapahit yang kita bina adalah di sebuah grup kesenian di Mojokerto. Ini salah satunya yang hadir adalah Pak Arif. Ya. Sebenarnya grup kesenian ini tempo hari berangkat dari kesenian lokal ya, kesenian bandengan ya. Potensi yang ada terkait dengan musiknya, gamelannya, kemudian tariannya, kemudian itu kita kembangkan ke arah pertunjukan wayang beber. Ya. Kita latih terkait dengan bagaimana sunggingnya, ya, kemudian bagaimana terkait dengan mendalangnya, ya, kemudian terkait dengan gede-gedenya juga. Kebetulan kami dari ISI Surakarta lintas bidang ya, baik itu dari karawitan, baik itu dari pedalangan, baik itu dari kriya, ya. Itu sinergi untuk mengembangkan bagaimana mentransformasikan wayang beber ini dalam lakon baru yaitu Babat Majapahit. Ya. Kenapa Babat Majapahit ini dalam rangka untuk bagaimana ada kedekatan ya para pelaku ini dengan geografisnya, di mana Mojokerto adalah situs di mana Majapahit itu berada tempo masa lalu. Kemudian kami juga mendampingi terkait dengan beberapa kesenian ya ketika pandemi melanda ya, di mana banyak grup kesenian itu tidak bisa pentas ya karena dilarang pemerintah berkumpul, dilarang dan seterusnya. Kami memfasilitasi dalam sebuah pentas online ya. Dalam satu frame itu 4 grup kesenian baik itu dari Mojokerto, Surakarta, Yogyakarta, Jakarta itu pentas bersama ya. Saat itu belum lazim, belum umum streaming pertunjukan daring belum umum. Ini merupakan inisiasi kreasi yang bisa dikatakan paling awal saat itu ya. Setelah itu baru Zoom berkembang dan seterusnya berkembang sampai sekarang ya. Ini adalah bentuk fasilitasi yang pendampingan yang sudah kami lakukan terhadap beberapa grup kesenian wayang beber. Nah, transformasi wayang beber ini juga pernah kami terapkan pada grup kesenian yang ada di Tawangmangu ya, dengan lakon Sudomolo. Ya. Sebagaimana kita ketahui di Candi Sukuh ya, itu terpahatkan lakon Sudomolo, cerita Sudamala ya. Ini menjadi sumber inspirasi bagi pembinaan dalang-dalang muda di sana ya, dengan lakon yang ada di sekitarnya ya. Dari beberapa hal ini ya menunjukkan bahwa kita kreator ya, seniman punya ruang untuk melakukan transformasi wayang beber. Jadi Mbak Nurul tidak usah pas-pas ya bagaimana wayang beber kemudian mengangkat potret kehidupan perajin. Ya. Saya kira itu adalah sah-sah saja ya. Ruang ekspresi bagaimana pengembangan kesenian itu bisa kita lakukan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakatnya. Ya. Saya kira seperti itu. Ya. Adaptasi ini terhadap seni-seni tradisi ini memang menjadi fokus dari ISI Surakarta termasuk mahasiswa-mahasiswanya. Ya. Makanya Mbak Nurul juga mengangkat tentang wayang beber karena dituntut untuk mahasiswa itu adalah bagaimana seni tradisi itu menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan kesenian-kesenian saat ini dan ke depan.
adaptasi yang bisa kita lakukan ini adalah sebenarnya menarik ya. Menarik dari sisi apa? Ada faktor-faktor menarik yang bisa kita kembangkan. Yaitu pertama kedekatan. Ya. Kedekatan terkait dengan masyarakatnya. Misalnya kalau Mbak Nurul tadi kan sudah melakukan bagaimana kedekatan bordir dengan potret kehidupan perajinnya. Itu kedekatan. Jadi ketika mereka melakukan bordir dengan ornamen dari wayang beber, apalagi dengan cerita tentang kehidupan mereka, itu akan sangat menarik bagi mereka ya, bagi para perajin, bagi termasuk bagi customer-nya ya. Itu sudah kami kembangkan ketika di Mojokerto tadi ya. Cerita Babat Majapahit yang kita angkat untuk Mojokerto. Kemudian cerita tentang Sudamala itu yang kita angkat untuk Tawangmangu. Kedekatan dengan masyarakatnya itu yang menjadi fokus ketika kita melakukan adaptasi. Ya. Kemudian adalah faktor ekonomi. Ya. Saya kira Mbak Nurul sangat jitu sekali ya ketika memasukkan unsur tradisi ke dalam bordir ya. Bordir ini kan faktor nilai ekonominya sangat bagus ya. Jadi ketika membordir menghasilkan keuntungan, kemudian berimbas pada kesejahteraan, itu akan menjadi daya tarik bagi masyarakat pelakunya. Kemudian juga faktor pembaruan ya. Ini bisa terkait dengan cerita atau nilai-nilai kekinian bisa. Jadi tidak harus terpaku terkait dengan cerita Panji. Ya. Ya. Dari wayang beber tidak harus cerita Panji. Ya. Bisa cerita-cerita yang memang sesuai dengan kebutuhan sekarang. Ya. Yang terakhir adalah faktor identitas. Ya. Dengan adanya adaptasi, ini adalah merupakan ruang bagi pelaku seni dan daerah setempat punya identitas lokal. Ya. Identitas lokal itu penting dalam rangka untuk menumbuhkan kebanggaan ya terkait dengan para pelaku-pelaku ini. Identitas lokal ini bisa kita gali ya, kita identifikasi dari banyak hal ya. Bisa dari kehidupan masyarakat ya. Mbak Nurul sudah melakukan ya tadi tentang cerita tentang potret kehidupan itu bagian dari kehidupan masyarakat yang di setempatnya ya. Kemudian terkait dengan alam ya, tanaman endemik ya. Setahu saya di Pasuruan ini buah yang paling khas adalah mangga ya. Mangga ya. Mangga. Jadi dulu saya 4 tahun naik kereta Surabaya Malang tahun 99 sampai 2003, 4 tahun itu tiap hari ketemu penjual mangga naik kereta ya, menawarkan di kereta ya. Betul, Pak. Kemudian kalau di pinggir rel itu kita lihat tanaman sedap malam ya. Sedap malam. Nah, itu endemik ya, khas dari Pasuruan. Saya kira itu bisa menjadi pendukung untuk lokal identity bagi busana yang dikembangkan di daerah Pasuruan. Juga terkait dengan budaya ya. Cerita rakyat mungkin di daerah sana selain tadi potret kehidupan bisa juga cerita rakyat yang berkembang di sana. Atau candi-candi ya, candi-candi yang ada unsur Panjinya kan cukup banyak di Mojokerto. Saya kira Mojokerto Penanggungan Pasuruan itu tidak jauh ya. Ada Candi Kendali Sodo dan seterusnya. Tidak jauh lah dari Pasuruan. Ada juga Candi Kebuyreng ya. Itu kalau tidak salah ada artikel yang menyebutkan di situ juga ada terkait dengan cerita Panji. Soal validitasnya nanti perlu dicek lagi ya. Termasuk kesenian ya, kesenian. Nah, kalau Pasuruan ini adalah kota santri,
Kira-kira apa kesenian yang khas terkait dengan kota santri ya? Ini yang bisa dijadikan acuan untuk menemukan identitas ya. Selain yang sudah ada tadi. Kemudian teknis dan material ya. Ini juga ya. Nah, kenapa kok ragam hias di candi ini perlu kita juga eksplorasi? Karena cerita Panji kan berkembang ketika Majapahit ya. Kemudian relief-relief itu juga banyak kita jumpai di candi-candi dari relief Majapahit maupun Singosari. Nah, ragam hias yang ada di sana itu sangat khas sekali apabila kita banding dengan periode-periode sebelumnya. Itu sangat khas. Nah, sangat khas ini bisa menjadi identitas bagi ornamen yang Mbak Nurul gunakan. Ya. Kalaupun misalnya terlalu ada unsur manusianya terlalu dominan, mungkin juga bisa menggali ragam hias yang ada di makam-makam Islam, ya periode Majapahit, ya, seperti di Sendang Dhuwur, ya ataupun di makam Troloyo, ya itu ragam hiasnya yang berbau Islam cukup banyak sekali. Kalau itu memang dalam rangka untuk bagaimana diterima oleh masyarakat Pasuruan, ya, sebagaimana diceritakan Mbak. Oh ini dia. Ya. Kemudian terkait dengan teknis material, ya, bordir ini kalau kita lihat dari sisi tekstur, ya, ini mengingatkan pada daluang, ya. Ya. Sebagaimana kita tahu, wayang beber ini juga dekat dengan kertas daluang. Nah, ini apabila dikembangkan lebih lanjut, saya kira juga menjadi peluang ya untuk elemen pendukung dari artware Mbak Nurul, ya, entah itu untuk dompet, entah itu untuk rumbai, entah itu untuk kipas, ya, dari serat atau kulit daluang. Ya. Jadi wayang beber ini tidak hanya teknis penggambarannya saja, tapi elemen-elemen pendukung terkait dengan artware-nya itu juga bisa dari kertas daluang. Ya. Itu terkait dengan material. Saya kira ada beberapa daerah yang sudah mengembangkan penanaman pohon daluang. Ya. Ini kayaknya Pak Arief di Mojokerto juga penanaman masal daluang, ya. Di Jogja juga banyak, ya. Bisa menjadi peluang untuk bisa ya. Dari apa yang pernah kami lakukan dan juga saya lihat dari apa yang dilakukan Mbak Nurul, tahapan adaptasi ya dari seni tradisi, dari pencermatan saya ada 5 tahapan ya. Pertama eksplorasi ya, di sini adalah mencari peluang, mencari celah ya. Kira-kira bagian apa dari seni tradisi itu yang bisa kita kembangkan ya. Kira-kira untuk bisa kita kembangkan ke fashion, untuk kesenian yang lain itu apanya? Ya, itu kita eksplorasi. Nah, kemudian tahap kedua adalah penetapan ide atau gagasan. Ya. Ya. Yang ketiga adalah kerangka adaptasi, strategi. Nah, strategi ini terkait dengan bagaimana teknisnya, bagaimana visualisasinya. Ya. Yang keempat adalah implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi dan perbaikan. Tahapan adaptasi ini yang bisa kita kembangkan terhadap seni-seni tradisi kita di sekitar kita. Nah, tantangan ketika kami melakukan pendampingan terhadap masyarakat ya, pelaku seni ya, pertama adalah fanatisme masyarakat ya. Nah, ini saya kira Mbak Nurul di Pasuruan juga mengalami ya, bagaimana desa Pasuruan itu sangat agamis ya. Ketika hadir motif dengan bentuk mirip manusia itu kan suatu hal ya. Tapi yang jelas tokoh masyarakat ini menjadi kunci ya.
Ini pengalaman saya ketika membina di Mojokerto, ya. Kami mudah masuk, ya, di lingkungan yang agamis, ya. Bahkan di situ ada pondok pesantren, ya. Tokoh sesepuh dan juga tokoh agama setempat itu yang kita jadikan pembina, termasuk putranya itu yang menjadi ketua komunitas, ya. Nah, itu adalah bagian strategi. Saya kira di Pasuruan Mbak Nurul punya strategi khusus, ya. Kemudian tantangan adalah minimnya minat anak muda, ya, terhadap yang berbau seni, ya. Apalagi sekarang ini teknologi sangat menggoda sekali, ya. Ini tantangannya, ya. Kalau ibu-ibu masih memungkinkan, bagaimana dengan anak-anak? Itu juga tantangan. Kemudian kalau sudah berjalan, ya, bagaimana keberlangsungannya, ya, bagaimana pengembangan lanjut persebaran termasuk regenerasinya. Ini tantangan-tantangan ketika kita mengembangkan kesenian. Nah, ini model yang saya gunakan, yang kami gunakan ketika kami mengembangkan sebuah sentra kerajinan yang ada di Klaten, ya, desa wisata wayang, tepatnya di Dukuh Butuh, ya. Jadi ketika mengembangkan sentra kerajinan ini, aspek historis, aspek budaya, aspek lingkungan geografis menjadi perhatian. Kemudian perajin sebagai mata pencarian. Meskipun gitu, ini tantangannya adalah jumlah perajin semakin susut, ya. Terutama yang tua-tua semakin susut, yang muda masih jarang. Ya. Ini hampir sama apa yang dialami Mbak Nurul tadi ketika mengawali di presentasi yang terjadi di Pasuruan. Ya. Nah, model yang kami kembangkan adalah kita mengadopsi sistem Among, Ki Hajar Dewantara, Asih, Asah, dan Asuh. Ya. Ini bagaimana antara pelaku kesenian, ya, antara anak-anak, antara stakeholder yang ada di luar itu bisa saling mendukung. Ya. Dan puji syukur desa ini juga berhasil masuk sebagai desa wisata dan bahkan terakhir Menteri Parekraf juga meresmikan di sana. Ya. Jadi model ini sebagai salah satu alternatif untuk bisa pengembangan sentra kerajinan. Ya mungkin bisa juga diterapkan di daerah lain dengan objek yang berbeda. Ya. Jadi ini beberapa aktivitas, ya, yang kami lakukan di Dukuh Butuh, ya, desa wisata wayang. Demikian paparan dari saya, menambahkan apa yang disampaikan oleh Mbak Nurul tadi. Saya kembalikan kepada Pak Henry, matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Ranang yang sudah memperkaya paparan dari Bu Nurul, terutama dari aspek tentang pengembangan wayang beber di masyarakat. Nah, jadi akhirnya terbukti bahwa wayang beber itu tidak sekedar masa lalu, tetapi bisa jadi sumber ekonomi kreatif. Sebetulnya sekarang juga ada kandidat doktor dari Universitas Surabaya yang sedang mau ujian sudah belum sampai promosi tentang memberdayakan ini desain panji, cerita panji untuk desain aksesoris pengantin. Nah, saya kira itu menarik itu juga. Ini jadi sekaligus membuktikan bahwa wayang beber bisa cerita panji bisa menjadi sumber ekonomi kreatif yang tidak pernah habis. Nanti kita cari lagi ada wayang beber, yang ini ada menjadi fashion sudah, menjadi aksesori pengantin sudah, menjadi apa lagi. Bahkan saya membayangkan ada semacam istilahnya satu paket wedding panji. Nah, paket wedding panji jadi mulai aksesorisnya, busananya, tata caranya, segala macam itu serba panji. Ini yang terus terang sedang saya impikan. Barangkali Mbak Nurul sebagai salah satunya sebagai fashionnya, tadi Bu Wina dari Ubaya dari segi aksesorinya, mungkin yang lain dari apanya. Nah, ini mudah-mudahan bisa terwujud untuk menjadi paket wedding panji. Baiklah, masih ada waktu 30 menit. Saya persilahkan apakah ada yang mau menanggapi, berkomentar, atau mungkin
bertanya. Saya lihat Pak Wardiman kok belum gabung ya. Lupa atau mungkin ada acara. Monggo silakan yang lain, kita bebas saja. Kita bisa diskusi, bisa tukar pikiran, bisa saling berbagi pengalaman. Monggo Mas Arief mau nambahi sebagai orang yang getol mengembangkan wayang beber di lingkungan pelajar, sehingga sekarang Mojokerto itu sudah jadi kota wayang beber. Jadi SD, SMP, SMA udah pinter dalam wayang beber. Padahal wayang beber tuh selama ini diklaim sebagai mereknya Pacitan gitu ya. Tapi ternyata wayang beber mampu berkembang secara profesional. Pak Henry, Pak Ranang juga. Oke. Pak. Mas Arief mau komentar silakan. Nanti aja Pak. Oh, nanti aja. Oke, nanti aja. Monggo yang lain, tidak apa-apa. Kita saling apa namanya? Saya Pak menanggapi Mbak Nurul. Ini Pak siapa nih? Ranang. Oh, Pak Ranang tuh. Ya, silakan Pak Ranang. Mbak Nurul ya. Pasuruan kan kota santri. Ya. Wayang beber kan unsur manusianya kan masih kelihatan. Ya. Bagaimana tanggapan dari tokoh-tokoh setempat, Mbak? Terutama ulama. Kalau di sana kan pejabat-pejabatnya kan juga banyak yang ulama ya. Wali kota apa? Bupatinya ulama. Wali kotanya juga. Tanggapannya gimana, Mbak? Oke. Monggo langsung Betul. dijawab. Betul Pak Ranang, itu memang yang jadi kendala saya. Jadi memang untuk apa namanya membuat motif, makanya untuk yang awal itu saya membuat apa namanya untuk motif wayang beber pada busana muslim. Nah, itu salah satu upaya. Jadi memang unsur manusianya masih terlihat gitu ya, masih terlihat, tetapi di sana sudah apa namanya sudah tersamarkan gitu. Jadi masih bisa. Jadi bentuk-bentuk manusia yang tidak sempurna, yang tidak terlihat secara sempurna, secara utuh itu masih diperbolehkan. Dan itu kemarin sempat juga, makanya ada namanya apa dalam pertunjukan pada saat pertunjukan disertasi karya saya itu kan ada namanya Syair Madura gitu ya. Jadi yang memperagakan yang ini memang dengan lantunan-lantunan yang kalau itu sebenarnya bahasa Madura ya, bahasa Madura orang sana, tetapi di situ ada lantunan-lantunan seperti apa namanya salawat, seperti apa. Nah ternyata mereka masih menerima gitu, masih mau gitu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Tetapi mereka lebih fokusnya pada misalnya kalau kita bikin baju busana gitu yang tidak terbuka. Nah seperti itu yang sulit gitu. Tetapi kalau untuk motif-motif sendiri itu merupakan apa namanya sudah tidak wujud manusia seutuhnya kan di situ ada tampak 3/4 kemudian matanya kan tampak satu gitu kan. Nah itu enggak utuh. Nah seperti itu masih bisa diterima Pak. Jadi seperti itu. Memang kalau untuk dikenakan oleh pejabatnya, nah ini perlu apa ya? Karena kalau di sana Pak Kiai dan Bu Nyai lah istilahnya, itu sulit itu. Itu sulit memang, tetapi kan kita apa namanya melihat segmentasi pasar juga ya. Jadi kita ini kan segmentasi pasar itu tidak hanya untuk lingkup di sana, tetapi kita coba untuk kita pasarkan ke keluar. Nah, justru respon seperti di kota yang saya tinggali sekarang di Malang itu luar biasa, itu bagus sekali gitu. Bahkan justru apa namanya di Malang justru mengakomodir gitu kan. Jadi sangat memfasilitasi gitu dengan berbagai event untuk memperkenalkan apa namanya produk-produk fashion dengan apa namanya dengan motif-motif wayang beber ini. Itu. Jadi seperti itu, Pak. Tapi memang di Pasuruan agak ada kendala dan itu memang agak sulit untuk masuk ke ranah sana gitu. Dan itu masih menjadi PR saya itu. Ya, seperti itu Pak Ranang. Oke, terima kasih Bu Nurul. Ada lain yang mau komentar? Ini saya lihat ada Pak Naryo ini. Ini
perupa Saya Pak Hendri. wayang beber juga ini. Saya Pak Hendri. Oh, Pak Arif. Pak Mas Arif dulu, silakan Pak Arif. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dari Bu Nurul ya. Salam kenal Bu Nurul. Saya Arif dari Mojokerto. Salam Sud kenal, yang Pak. diracun Pak Ranang dan Pak Hendri. Ya, mungkin beberapa tahun ke depan mungkin kita bisa kolaborasi. Jadi beberapa hari yang lalu saya tidak hanya mengenalkan wayang beber, cuman saya mengembangkan sekarang juga mengembangkan pohon daluang. Kemarin saya mengumpulkan Gakpotan dan KTH, Kelompok Tani Hutan dan Perhutani untuk mengembangkan pohon daluang di sela-sela tumbuhan yang ada tumbuhan ada di hutan, ada pokoknya di ruang kosong itu saya minta Gakpotan dan Perhutani untuk membantu menanam daluang. Nantinya mungkin bisa buat industri atau buat kertas atau buat semacam serat ya, serat yang dipakai untuk baju. Jadi beberapa hari yang lalu saya sudah ketemu, mungkin 1 tahun ke depan kita sudah ada produk atau bahan baku yang bisa kita kembangkan untuk pengembangan fashion yang mungkin tadi Pak Ranang juga bilang di situ motif-motif daluang, daun daluang dan seratnya itu bisa dimasukkan ke fashion atau pakai dompet atau apapun kan, seperti itu kan bisa, nggak harus jadi kertas. Kalaupun jadi kertas di Gakpotan sama Perhutani itu kemarin saya minta untuk kertas itu nanti dibuatnya dengan cara teknik bubur karena lebih mudah dari kalau tempa kan terlalu mahal. Kalau tempa mungkin untuk adwearnya Bu Nurul atau Wan Nurul itu bagus untuk tambahan misalnya untuk hiasan atau untuk ikat pinggang atau untuk dompetnya untuk satu paketnya adwearnya itu. Ya mungkin itu Bu yang dari saya kalau melihat dari baju-baju yang Ibu buat sempat kemarin Cak Gopar juga bilang saya ini Mas ada apa ada bordir wayang beber, wah masuk ini Mas, saya pas waktu itu mau ke Malang juga pas ada acara. Salut Bu, mungkin nanti kita bisa kolaborasi dan racunnya Pak Ranang, Pak Hendri dan lain-lain itu. Ya, Terima karena kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, karena Waalaikumsalam. Bu Nurul ini kan tidak sekedar akademisi yang hanya berhenti di doktor ya, Ya, tapi beliau kan seorang pengusaha. Jadi saya kira tawaran Mas Arif tadi sangat bagus ini, termasuk Pak Ranang tadi juga akan ada tindak lanjut untuk proyek-proyek berikutnya. Apalagi yang berbau ekonomi kreatif ini pasti disambut dengan gembira lah oleh pengusaha Almira ini ya. Silakan Pak Aryo, saya persilakan iya. ini Aku ya, siap. Pak Arya Sunarjo ini Siap. akademisi perupa dan selama ini banyak nulis tentang buku tentang wayang beber. Monggo Pak Aryo. Iya, Pak. Nah, Terima wah, kasih. di backgroundnya wes apik. Oke, monggo Pak, silakan Pak. Eh, Pemahaman saya yang keliru ya. Artinya saya pikir Bu Nurul itu karena bicara mengenai desain busana, saya pikir outline atau ya kontur dari desainnya itu sendiri yang terinspirasi oleh wayang beber. Tapi yang saya lihat sebenarnya hiasan bordir, motif, style ya, gaya wayang beber yang diterapkan pada desain busana, khususnya desain busana muslim gitu ya. Ya, tapi itu tadi sudah dijelaskan. Saya yang ingin tahu mengenai motif-motif yang disebut wayang beber atau perempuan yang sedang membordir itu, yang bergaya wayang beber. Saya melihat
warna-warna yang polos, mewarnai kerudung, lalu jahit, busana, selendang, dan sebagainya. Apakah ini dibuat dengan membatik kain, atau mungkin aplikasi tempelan-tempelan kain, kemudian bagian tepinya dibordir. Kalau setahu saya bordir itu, bayangan saya ini, itu satu bentuk yang berlubang. Tapi tadi saya lihat motif-motifnya banyak yang blok, yang polos. Apakah itu dengan ditempel atau mungkin kain yang dibatik? Terima kasih. Itu saja. Ini sebetulnya saya juga membatin gitu ya. Ini yang batik atau mau dibordir gitu ya. Silakan dipertegas Bu Nurul, seperti apa? Baik, terima kasih Pak Aryo. Memang benar ini Pak, untuk motifnya itu full bordir. Jadi memang selain teknik penggambarannya itu saya mengambil dari ini wayang beber ya. Ini kan saya mengangkat dari cerita dari para pembordir itu sendiri. Jadi saya benar-benar pengen mengekspos juga tentang bordirnya. Jadi seperti itu. Jadi memang full bordir. Jadi motif yang ada di situ itu tidak hanya tempelan, bukan tempelan. Jadi tetapi mereka sebenarnya ada proses prosesnya, ada video prosesnya pada saat membordir full. Jadi dibordir full, kemudian karena ini kan hanya tampak ini ya, jadi kalau diraba itu pasti akan kelihatan bordirannya. Jadi seperti itu. Ya mungkin pasti akan bertanya ini bagaimana prosesnya. Jadi dalam teknik membordir itu sendiri itu kan dimulai dari membordir pada pakaian itu kan dimulai dari menjiplak motif ya, kemudian diciplak, kemudian setelah diciplak di kain, nah itu kain yang sudah kita pecah polanya, kemudian dibordir. Nah, itu mereka akan membordir mengikuti gambar yang kita inikan. Jadi yang membordir memang diikuti. Jadi saya dibantu oleh beberapa karyawan saya gitu yang para pembordir itu. Nah, itu dibordir mengikuti gambarnya. Jadi seperti itu, Pak. Full block gitu bordir. Semuanya. Jadi bukan tempelan. Bukan hanya gambar atau batik kemudian ditempel pinggirnya dibordir enggak, tapi full di sini. Tapi tidak menggunakan bordir komputer, Pak. Sebenarnya sekarang lebih mudah menggunakan bordir komputer. Jadi gambar-gambar itu langsung keluar bordir. Tetapi ada kalau komputer itu ada ukuran maksimal ya, yang tidak bisa dibikin misalnya full bordir selebar itu. Nah, itu nggak bisa kalau yang computerized itu, yang bordir komputer itu. Jadi maksimal berapa senti. Nah, itu misalnya 12 senti. Kalau lebih dari 12 senti itu nggak bisa motifnya. Nah, seperti itu. Kalau yang punya saya, yang saya kerjakan ini adalah full bordir. Jadi seperti itu. Terima Warnanya kasih itu Bu warna Nurul. benang atau warna apa? Warna benang, Pak. Warna benang. Warna benang full itu. Jadi full bordir, full benang. Jadi memang saya pengen benar-benar mengangkat tentang bordirnya itu sendiri juga, Pak. Sebenarnya Terima nanti kasih. ya bisa sih dikerjakan kan wayang beber bisa misalnya nanti dengan teknik membatik atau teknik kriya yang lain itu bisa sebenarnya. Tetapi karena yang jadi objek saya itu adalah di tempat di mana dia ada di mana daerah itu adalah perajin bordir yang saya angkat. Nah, makanya saya concernnya di bordir gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan itu akan dikembangkan menjadi produk fashion dengan teknik-teknik yang lain, teknik kriya yang lain itu sangat memungkinkan sekali gitu untuk pengembangannya ke depan gitu. Untuk pada saat karya saya itu ya itu memang khusus memang bordir. Gitu Pak Aryo. Ya. Terima kasih. Ya, ini luar biasa ini. Saya kira kalau batik wayang beber itu sudah banyak yang mengerjakan, tapi bordir dengan warna benang, saya kira Bu Nurul yang pertama dan satu-satunya gitu ya.
Ya untungnya beliau juga seorang pengusaha, jadi bisa mengerahkan karyawannya. Ya, memang tidak mudah memang Pak, itu Iya, iya. kendalanya. Jadi menyamakan persepsi antara para pengrajin, karyawan saya itu, jadi itu sangat sangat itu berkali-kali. Jangankan seperti itu ya, di awal aja kita kita kerjasama, saya bekerja sama dengan apa namanya, ibu-ibu ini lewat pengabdian masyarakat seperti itu ya, mungkin seperti yang tadi ditawarkan oleh Pak Arief itu sangat memungkinkan sekali gitu ya, seperti yang saya lakukan di awal itu. Jadi mereka itu pertama awal membuat motif stroberi saja. Ini saya ingat Pak Ranang tadi cerita tentang mangga gitu Pak. Itu daerah sana itu memang penghasil mangga dan mereka tidak pernah melihat pohon stroberi, Pak. Kalau sekarang karena media sosial apa dan lain sebagainya itu kan sudah lebih familiar, tapi mereka belum benar-benar bisa melihat secara langsung, tidak pernah makan stroberi, kemudian tidak pernah ada tanaman stroberi gitu, Pak ya. Saya sempat pertama awal itu awal tahun 2011 itu membuat motif stroberi itu jadinya mangga yang ada totol-totolnya hitam. Mangga berwarna merah, kemudian ada totol-totolnya hitam. Jadi ini stroberi ya maksud mangga, karena mereka familiar dengan mangga. Jadi apalagi untuk membuat motif wayang beber ini, makanya perlu berkali-kali itu ekstra. Oke, seperti itu. Ya, luar biasa. Ini apa namanya, maestro bordir wayang beber. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan, komentar, atau mungkin pertanyaan, atau berbagi cerita tentang wayang beber, hubungannya dengan seni busana itu ya. Tadi kenapa saya menyebut Gaya Sukasa, karena setahu saya itu Gaya Sukasa memanfaatkan desain wayang beber, tapi dalam motif batik ya. Dan dalam pengembangannya Gaya Sukasa juga mengaplikasikan dalam apa istilahnya, benda-benda artware apa istilahnya ya. Bukan, kalau Gea itu bukan Apa di sih? artware-nya, Pak. Jadi dia lebih ke arah home decoration-nya. Home decoration Jadi ya, di jadi lain ya. misalnya peralatan ini Ya, peralatan. hiasan piring apa gitu, Pak. Ya betul. Oke. Ya, pada Jadi home seperti decoration, itu. jadi ada benda-benda lain yang dengan motif Ya, beber. betul. Ya, dan ini sudah melanglang dunia gitu loh. Nggih. Saya berharap ini bukan tidak mungkin Bu Nurul juga akan melanglang dunia dengan ide bordir. Amin. Bordir wayang beber ya, karena ini baru satu-satunya loh, setahu saya loh ya, ini wayang beber. Karena selama ini bordir kan seperti kata Pak Ranang tadi, idenya pasti ide-ide yang dekoratif ya, alam, gaun dan segala macam. Tapi kalau begini kan orang akhirnya tahu. Ini seperti wayang, apa bedanya dengan wayang? Nah, akhirnya orang kembali bertanya tentang Panji itu apa sih? Nah, akhirnya kan begitu. Kita kan selama ini kalau gambar seperti ini kan dikira wayang. Nah, kalau ngomong wayang pasti Mahabharata kan seperti itu kan. Betul. Nah, tapi kalau ini kok seperti wayang tapi kok bukan wayang. Oh, bukan, ini Panji. Panji itu apa? Nah, saya kira webinar ini arahnya ke sana. Jadi bagaimana mensosialisasikan cerita Panji dalam berbagai bentuk ekspresi seni. Nah, saya kira itu. Dan Bu Nurul sudah luar biasa mengambil sisi busana yang punya ganda, yang saya bilang ya, punya makna ganda ya, makna sebagai ekspresi seni, yang kedua juga sebagai usaha ekonomi kreatif, dan ketiga sebagai kajian ilmiah sehingga bisa menghasilkan gelar doktor. Itu luar biasa ini. Ada lagi yang lain mau menambahi? Ini masih ada waktu sekitar 12 menit. Ini perlu saya panggil barangkali ya. Ada chat, Pak. Ada chat. Chat. Ya. Iya. Agus Sofyan. Ya, ini saya bacakan karena chat. Apakah Pak Agus mau bicara langsung supaya jelas? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan Pak Agus. Monggo. Ya. Lakon ini. Ya, terima kasih waktunya. Ya, sekali memperkenalkan diri, Pak. Dari mana, Pak? Ya, saya dari Jombang. Saya pengajar seni budaya di SMA Negeri 3 Jombang. Oke, monggo, Pak. Ya, ini menarik sekali yang tentang wayang beber ini. Sebelum pertemuan kali ini saya juga mengikuti beberapa pembicaraan mengenai wayang beber. Ini kan khas Jawa Timur. Nah, kalau untuk visual yang di atas tekstil sebagai desain, ini apakah pernah ada ide untuk menggabungkan dengan
dengan motif misalkan dengan meander, misalkan dengan tradisional. Karena kalau itu saya pikir kalau itu digabungkan mungkin lebih menarik ya. Jadi ada apa namanya sesuatu yang tidak hanya wayang beber tapi juga penghias yang lain yang justru itu akan menambah menariknya sebuah tampilan visual. Saya pikir begitu, Pak. Sudah, Pak Agus? Ya sudah, terima Oke, kasih. oke. Langsung ditanggapi aja sama Bu Nurul, monggo. Baik, mungkin saya menanggapinya dari segi fashionnya ya. Mungkin Oke, kalau nanti monggo. ininya terkait dengan motifnya harus bagaimana, mungkin Pak Ranang bisa Oke, menambahkan. bagiannya Pak Ranang itu, Bu. Kalau dalam fashion ya sangat memungkinkan, Bapak. Jadi kalau fashion itu kan kita tidak kalau fashion itu fashion ataupun mungkin tekstil ya nanti kalau misalnya dalam batik gitu kan dalam satu kesatuan kain itu motif itu tentunya kan ada konsepnya ya, Pak ya. Jadi dalam konsep itu sendiri seperti yang tadi ini kan ada motif utama, ada motif pendukungnya. Nah, seperti itu. Nah, dalam fashion sendiri itu juga kalau di saya karena memang wayang bebernya ini motif itu dijadikan center of interest, jadi aksen ya, jadi harus benar-benar nampak gitu ya. Nah, jadi bukan dijadikan motif tekstil, tapi kalau untuk jadi motif tekstil itu full. Nah, itu sangat memungkinkan dan diperlukan motif-motif pendukung yang lain. Nah, motif pendukungnya seperti apa ya? Itu monggo kerso gitu. Jadi mau dikonsep seperti apa? Kalau saya kemarin juga membuat juga ada yang full juga, tetapi yang full ini dengan motif pendukung seperti yang Pak Ranang tadi bilang ada sedap malam, bunga sedap malam yang terkait dengan konsep saya karena di saya ingin mengangkat tentang Pasuruan itu sendiri dan ada motif-motif pendukungnya seperti tanaman-tanaman yang ada di sana, flora dan faunanya yang ada di sana. Nah, itu sangat memungkinkan, Pak. Jadi kalau menjadikan sebuah motif tekstil itu memang diperlukan motif-motif pendukung yang lain gitu ya. Tetapi kalau misalnya dalam diaplikasikan dalam sebuah fashion, nah itu tergantung kebutuhan saja. Tergantung kebutuhan, misalnya kalau kita mau bikin seperti yang saya pakai itu kan kelihatan seperti oh wayang aja gitu ya, karena saya ingin menjadikan wayangnya sebagai center of interest. Jadi tidak menjadi motif tekstil. Jadi seperti itu, Pak. Jadi tematik begitu ya. Betul, tergantung temanya. Jadi kita bisa ambil motif wayang bebernya itu hanya satu-satu gitu ya. Dalam sebuah fashion itu hanya satu cukup. Itu nanti ada bisa diulang-ulang atau nanti bisa kita buat untuk gradasinya, ukurannya. Motif Nah, ya. itu sangat memungkinkan. Tapi kalau untuk motif tekstil ya itu ditambahkan apapun bisa lah untuk motif pendukungnya tergantung tema atau konsep yang Bapak angkat. Ngoten, Pak. Oke, terpuji. Monggo Pak Ranang menambahkan, silakan. Jadi saya kira Pak Agus menarik, menguatkan. Jadi terkait dengan unsur pendukung, ya ornamen pendukung itu bisa diambilkan dari ornamen yang ada di candi-candi. Ya, memang benar ya candi-candi Jawa Timuran itu punya ciri khas ya, karakteristik ya. Apabila kita lihat ya panel-panelnya kan penuh ya ornamen ya. Ya, betul. Kecenderungan ornamennya penuh ya. Kalau Mbak Nurul mungkin bisa melihat ke Candi Jawi, Mbak, yang terdekat, Mbak. Di Jawi di Prigen itu bisa kita lihat ya, bisa. bagaimana satu panel itu penuh ya. Di sana banyak sekali flora zaman dulu, termasuk yang lain fauna zaman dulu. Nah, itu bisa menjadi sumber inspirasi sesuai kebutuhan. Nah, kenapa penting kita kaitkan dengan ornamen masa lalu ya supaya apa? Supaya ada benang merah ya, benang merah antara masa lalu ya ketika zaman Singosari, Majapahit, nah kemudian sampai sekarang sampai Pasuruan, nah itu ada benang merahnya ya pada seni yang diciptakan. Dan itu bagian dari upaya untuk terjadinya keberlangsungan seni-seni tradisi kita. Saya kira itu Pak Agus, Pak Henry, Oke, terima kasih gagasannya Pak Agus tadi sudah dijawab oleh Bu Nurul. Jadi memang wayang beber tidak hanya
profilnya saja, tapi bisa juga ornamennya, hiasan-hiasannya. Bahkan karena ini juga karya seni, kan tidak sekedar memindahkan, tetapi juga ada kreasi-kreasi. Mungkin kan tidak harus plek seperti wayang beber yang ada di seni pertunjukan itu kan. Yang namanya seni pasti ada stilisasi dan sebagainya. Soal ornamen-ornamen itu sebetulnya Pak Arya Sunaria sudah mengumpulkan itu. Itu ada bukunya, Ornamen Seluruh Nusantara itu. Ini saya kira menarik. Cuma seperti yang saya bilang tadi, kalau selama ini banyak diterapkan di batik, seni lukis, dan sebagainya, Bu Nurul di bordir itu. Saya membayangkan bahwa tidak hanya busana perempuan, tetapi juga kalau perempuan barangkali hijab ya, jilbab itu pojoknya ada apa namanya sekar taji misalnya gitu ya. Atau kalau laki-laki di bajunya ini di bagian dada ini ada profil Aden Panji misalnya gitu ya. Saya kira ini kan menarik. Kalau bordir kan kecil-kecil ya, sehingga kalau dipakai dicontohkan di foto ini kan besar, itu kan pasti mahal karena bordir beda dengan batik. Kalau batik relatif lebih murah, kalau bordir kan lama sekali pengerjaannya, tapi kalau dibuat dalam bentuk kecil-kecil seperti apa istilahnya ini ya, emblem logo itu ya. Logo ya itu saya kira itu jangan jadi satu ide kreatif dan murah meriah, saya kira itu ya. Bisa juga topi kan, bisa jadi kan topi ini ada bordirnya Panji. Wah, itu saya akan jadi pembeli pertama nanti. Ya, ini juga lagi ngerjakan Ya, baju pria pesanan Pak ini, apa namanya, Pak Direktur PUMK kemarin ya kebetulan yang wah, sudah mulai ini ya, hebat ini. dari Ya, Kementerian ya, nggih. Itu ya. kemarin kebetulan menguji gitu. Karena Oh, yang saya ciptakan busana perempuan ya Pak ya, wanita gitu, dan heeh. beliaunya tertarik ini pasti bisa diaplikasikan untuk apa cowok katanya gitu. Oh Oh iya Pak, gitu. nanti saya desainkan, dan alhamdulillah sih sekarang masih dalam proses pengerjaan gitu. Wah, langsung laris ya. Ya, Oh iya, barangkali Bapak Ibu yang mungkin menginginkan sertifikat atau ini ada daftar hadir di chat, silakan diisi untuk dokumentasi kami dan juga nanti akan ada email sehingga otomatis langsung terkirim sertifikatnya. Masih ada waktu 5 menit, silakan ada yang mau berkomentar. Ini Pak Wardimas saya kontak kok tidak nyaut ya, atau beliau masih kemana gitu, mungkin keluar negeri barangkali. Kapan hari itu tiba-tiba ke Belanda sehingga di pesawat HP-nya tidak nyala gitu. Ya, ada lagi yang masih berkomentar menambahi? Pak, siapa ini yang belum bicara? Ini sebetulnya banyak pendatang baru loh ini. Pak Eka Budianta nggak ingin berkomentar, Pak? Ini seniman serba bisa sebetulnya ini. Budianta, oke. Sekarang ada lagi siapa ini? Kalau tidak ada saya, Pak. Oke, silakan Pak Ranang menambahi. Oke. Terima kasih, Pak Henry. Mbak Nurul, bordir ini kan identik dengan busana Muslim, ya. Kemudian Mbak Nurul sendiri kan juga dari kecil di kampung bordir, ya. Ya. Di luar pengalaman pribadi, ya, bagaimana melihat bordir dengan wayang beber ke depan, ya. Apakah seperti apa ke depan? Apakah ini merupakan strategi Mbak Nurul, ya, bagaimana mengembangkan wayang beber melalui bordir? Kita tahu bordir identik wanita dengan identik dengan Muslim dan seterusnya. Itu apakah pasar yang seperti apa ke depannya? Ya, saya kira itu. ya betul Pak. Ini ujian, seperti ujian ini dengan Pak Ranang. Ya, memang benar Pak Ranang. Di situ memang kenapa sampai saya tertarik dengan menciptakan motif wayang beber pada fashion ya, terutama untuk sebagai ornamen bordir gitu ya. Itu memang di sini ada kejenuhan sebenarnya. Kejenuhan dari motif-motif bordir itu sendiri.
Jadi kejenuhan motif-motif bordir yang diciptakan selama ini yang hanya sebatas apa namanya bunga gitu kan. Kemudian ya seperti itu flora dan fauna yang seperti itu yang sudah kita ketahui banyak gitu ya, identik dengan busana muslim. Nah, saya mencoba sesuatu yang baru dan saya sudah mencoba pasar sebenarnya. Jadi sudah uji coba pasar, kemudian ternyata banyak yang tertarik. Nah, terutama dengan wayang beber ini. Karena kalau misalnya wayang yang saya tadi ceritakan wayang kulit gitu ya, kemudian dengan tokoh-tokohnya itu mereka sudah biasa gitu ya. Nah, kalau justru wayang beber ini sangat sangat ini sekali. Kita bisa apa namanya dari cerita Panjinya, dari tokoh-tokoh Panjinya bisa, atau kita bisa menciptakan sendiri. Kan saya melihat saya sebenarnya memang bukan ahlinya di bidang wayang beber ya, tetapi saya melihat bahwa ini sangat-sangat berpotensi sekali, terutama untuk para seniman wayang beber gitu ya. Nah, itu mereka bisa membuat berbagai macam tokoh dan lain sebagainya. Dan itu kalau selama ini ada memang apa dari apa printing, nah seperti itu busana. Nah, tetapi yang masuk ke ranah fashion muslim, kemudian ke ranah fashion bordir gitu ya, untuk ini belum ada gitu. Dan ternyata mereka itu di bordir itu mereka mengalami kejenuhan itu dan ingin sesuatu yang baru. Nah, ini pasarnya luar biasa ini. Bahkan saya launching itu pada saat 2021 itu saya sudah memulai membuat koleksi ready to wear. Itu sudah banyak pesanan, Pak. Itu sudah banyak pesanan. Saya mau dibuatkan kayak gitu, buatkan kayak gitu ya. Saya sampai sebentar, ini masih dalam proses. Nanti ada ini terutama kita dari akademisi ya Pak ya, itu akan memperkaya hak cipta kita. Nah, itu tentunya. Jadi satu motif itu bisa kita hak ciptakan, kemudian kita produksi. Nah, seperti itu. Kalau dari segi ininya sih sangat kita bisa produksi ya, dari segi bisnisnya gitu kan. Kita bisa produksi. Nah, itu tuh luar biasa itu. Dan Berarti kita bisa double. berkreasi terus. Sama Nah, sama cuan. sama dolar. Betul. Oke. Karena kan kalau kita pelaku di bidang fashion, kita nggak terjun langsung, kita nggak akan tahu gitu, Pak. Nggak akan tahu sebenarnya apa sih yang dimaui pasar gitu kan. Apa yang dimaui, kadang-kadang kita benar sih bisa melihat tren, forecasting, atau yang jadikan ini. Tapi kalau kita hanya bicara tentang teori gitu ya, tetapi kalau kita tidak implementasikan ke dalam bisnis fashion sendiri ya, saya rasa kurang afdol gitu. Nah, ini sangat luar biasa pasarnya, Pak. Jadi untuk di dunia fashion sendiri itu saya melihat. Dan apa namanya, untuk saya beberapa punya rekanan memang apa namanya di fashion juga dengan brand-brand fashion luar negeri itu ada beberapa. Nah, itu sangat tertarik sekali. Terutama memang harus dengan sentuhan handmade itu tadi. Jadi oke, tradisinya ada dapat gitu ya. Nah, tapi kekuatan yang lain yang ada di Indonesia ini juga harus dimunculkan. Kekuatannya itu apa? Yaitu tadi dari segi sumber dayanya. Jadi handmade-nya itu. Jadi itu nggak bisa hilang itu. Jadi harus ada apa namanya kolaborasi di situ. Jadi kalau kita pengen gampangnya kita pakai printing aja gitu ya. Sudah gitu ya. Gampang aja diciplak oleh Cina gitu kan. Tiba-tiba ada betul. pengakuan bahwa wayang beber nanti bisa dari Cina, bisa dari Malaysia kan gitu ya. Nah, Thailand. itu seperti itu. Jadi kalau kita tetap apa namanya mengedepankan potensi yang ada di negara kita, terutama sumber daya manusianya dan budayanya, nah itu akan sulit gitu. Seperti itu Pak Ranang. Ya, Oke, Kan jadi sulit diciplak. closing ini statement dari Pak Ranang apa Pak? Mau ini tampaknya peluang untuk Panji wayang beber dikenal lebih luas, Pak. Nah, itu tuh. Sangat-sangat. Melalui busana. Ya. Saya kira itu. Mudah-mudahan ada yang melirik ikut Paris Fashion Week gitu ya Pak ya. Ya. Nanti Pak Henry, Festival Panji Nusantara harus dilibatkan Pak. Oh ya. Harus. Boleh Pak, Kita nanti saya buat sendiri Bu. bikin rancangan fashion Buat lagi. sendiri.
Bikin sendiri, Bu. Nggih, Buat nggih. sendiri. Bu Nurul, Fashion ada Week pesan-pesan di khusus Susun, Bu. sesi terakhir ini? Apa ya pesan saya ini banyak para tokoh sih sebenarnya yang di sini. Ya saya sebagai pelaku di bidang fashion ya, tentunya saya pengen apa ya pengen berkolaborasi saja gitu Oke, Pak ya dengan kolaborasi. para seniman-seniman terutama ini Panji ini. Nah, itu luar biasa. Saya Iya, belum terima banyak kasih. menggali ini. Saya hanya menggali ya ujungnya sajalah gitu. Nah, saya belum berani ngomong banyak dengan Pak Ranang karena kalau sudah ngomong banyak itu waduh itu saya pasti wah gitu. Tapi ini dengan apa namanya membahas sedikit saja seperti ini ya Pak ya saya waduh jadi kepikiran nih. Wah, kepikiran nih gitu. Apalagi kalau saya belajar banyak gitu ya tentunya itulah saya pengen pengen banget untuk berkolaborasi di sini. Ya, Oke, selamat itu datang di aja. dunia Panji, Bu. Pak Henry, Nggih, nggih, terima Pak kasih Henry, Pak. Ini luar Pak biasa Henry. ya, saya Oke, Pak Arif, dimasukkan apa Pak grup Arif? di sini. Pak Henry buat dong, Fashion Week yang menghadap di Penanggungan di Ranu Manduro itu kan bagus apa? Di mana? Pagi atau apa itu, Pak? Ranu Manduro di Oh, Gunung Ranu Penanggungan di Manduro. belakangnya. Oke, oke. Ya itu kalau buat Fashion Week kan beberapa kampus kan bisa ikut kan masuk, Pak. Dengan tema Panji menghadap Nah, iya Pak. kiblatnya Panji. Nggih. Karena sebenarnya gini, kemarin di Surabaya itu sudah pernah ada ya Pak ya festival batik bordir. Itu mencoba mengangkat tentang Panji ya, tapi ya menurut saya sih ya masih salah kaprah gitu ya dengan Oke. versinya masing-masing karena bukan orang-orang pelakunya gitu atau bukan bukan seniman ininya. Jadi saya melihat ini apa sih gitu. Tapi saya nyoba masuk di situ, saya Ya. mencoba oh ini di dalam lingkup yang berbeda. Jadi komunitas batik dan bordir gitu. Tetapi mereka masih ininya masih kurang gitu. Nah, kalau seandainya ada kolaborasi yang benar-benar antara para pelaku mungkin di bidang batik, di bidang bordir dan juga fashion. Oke, Nah, itu dengan seniman Panji itu luar biasa itu bisa menghasilkan karya yang luar biasa itu, Pak. Bisa jadi festival yang Ya, Bu. ya Kapan dilirik kita pasti jagongan dilirik. bareng, Bu, dengan Mas Arif, Pak Nggih, Rana, nggih. kita membahas tentang ide-ide yang konkret. Siap, Karena Pak, waktunya siap. sudah lewat, saya mohon maaf harus mengakhiri acara ini. Terima kasih untuk Pak Ranang, Bu Nurul, bahwa kita punya satu tambahan misiu baru ya, bahwa Bu Nurul akan menjadi duta Panji dalam hal seni bordir. Dalam hal ini wayang beber, mudah-mudahan segera bisa go internasional. Amin, Saya amin. perlu kabarkan juga bahwa selama ini Panji yang diakui oleh UNESCO itu kan baru naskahnya. Iya. Naskahnya. Sedangkan ceritanya belum. Nah, sekarang Pak Wardiman ini sedang mengupayakan bagaimana cerita Panji diakui sebagai UNESCO dalam kategori Intangible Heritage. Nah, saya diminta untuk mengumpulkan tentang data-data event, pelaku, maupun objek-objek yang terkait dengan Panji untuk membuktikan bahwa Panji memang sudah memasyarakat dan tidak hanya dikenang sebagai masa lalu tetapi juga sudah dieksplor menjadi seni ekonomi kreatif. Dan Bu Nurul sudah saya masukkan dalam daftar saya itu untuk membuktikan bahwa Panji ternyata bisa. Terima kasih. Saya pernah sering bilang pada berbagai kesempatan, kalau sumber daya alam itu semakin digali, semakin rusak, semakin habis, sumber daya manusia semakin lama semakin tua dan mati, tapi sumber daya budaya semakin digali membuat kita semakin kaya. Dan itu sudah dibuktikan oleh Bu Nurul. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf Pak Henry. yang kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih untuk seluruh hadirin yang ada di sini. Ada Pak Agus Sofyan, Pak Arif, Bu Artanti ya, Pak Arya Sunario, kemudian Pak Bejo Supangat. Ini nggak ngomong tadi ya, ini beliau videografer seniman teater dari Malang ini. Dan Pak Koko Prayogo dan sebagainya. Terima kasih juga dari kepada Harian Surya yang sudah merekod acara ini, nanti akan disiarkan melalui YouTube-nya. Sekali lagi terima kasih, kita akan berjumpa dalam bulan depan Kamis ketiga. Saya akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Henry. Matur nuwun Pak Henry. Sami-sami.